Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk Gemini di bulan Agustus 2020. Seperti biasa, asmara percintaan kamu general untuk semua orang, dan energinya juga bisa kebolak-balik. Ini bisa energi kamu pembacaannya, atau juga pembacaan ini bisa untuk orang yang kamu pikirkan ya. Kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. So, buat kalian yang ingin konsultasi private reading, mau nanyakin seseorang, ataupun ingin menanyakan soal asmara percintaan kamu, karir, keuangan, kamu bisa lihat di bawah deskripsi judul. Di situ sudah ada syarat-syaratnya, bagaimana cara berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat line ataupun Instagram. Oke? Gemini, aku ngelihat kamu ngerasa seseorang mulai menghindar, mulai kacau balau terhadap kamu. Mungkin sikapnya sudah berubah, makin lama makin ngilang-ngilang, ya, makin lama kayak makin gak jelas. Kadang ngabarin, kadang menjauh gitu ya. Jadi kayak kamu ngerasa sikapnya sudah mulai menjauhi kamu. Kamu ngerasa semakin hari semakin kayak nggak beres nih orang nih, ini kenapa gitu, kayak nggak ada masalah tapi kok kayak dia mulai menjauhi kamu, menghindari kamu pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Dan aku ngelihat di antara kalian gini loh, banyak hal yang menurut kamu dia belum layak. Sebenarnya dia belum layak untuk kamu jadikan prioritas, atau belum layak untuk kamu jadikan sebagai orang yang benar-benar bisa punya harapan atau bisa punya impian ke hubungan selanjutnya, atau mungkin hubungan naik level gitu ya. Karena di sini juga banyak hal yang harus dia prioritasin. Di sini kayak banyak hal yang harus dia banyak hal yang harus dia benerin dulu. Mungkin dia lagi banyak tanggungan, banyak beban. Mungkin orang ini juga salah satu tulang punggung keluarga, yang dimana dia harus menanggung beban sendiri, menanggung beban dari keluarganya, banyak tanggung jawabnya di sini. Dan prioritasnya bukan hanya seorang wanita atau seorang pria aja, tapi prioritasnya adalah keluarganya. Atau mungkin dia lagi susah, dia lagi pekerjaannya juga belum tentu bisa kayak menjanjikan untuk hidupnya ke depan, mungkin pekerjaannya belum menjanjikan atau sebagainya. Jadi orang ini ngerasa udah insecure duluan terhadap berhubungan dengan kamu. Ya. Terkadang kan orang mikir kalau misalnya udah cinta ya udah jalani aja terus, tapi semakin dijalani dia ngerasa ini mau kemana? Karena juga dia masih banyak hal yang harus dia prioritasin, masih banyak yang harus dia benerin. Mungkin pada saat ini saat-saat dimana dia benar-benar hancur atau benar-benar lagi bangkit, ya harus bangkit dari nol. Di sini juga ada The Hangman. Dia nggak tahu selanjutnya akan bagaimana sama kamu. Jadi semakin lama hubungan kalian dijalani, dia akan semakin insecure. Nah, itu juga salah satu membuat dia jadi kayak pelan-pelan untuk
kayak menjauh, menghindar, kadang dia ngabarin, kadang dia hilang-hilang, dan lama-kelamaan beneran hilang. Nah gitu. Dan itu juga membuat kamu jadi bingung sama sikapnya. Ya, seperti aku bilang, nih orang kenapa sih gitu, kayak sebentar dia berubah, sebentar dia kayak perhatian banget. Jadi dia belum terlalu apa ya, nggak yakin, bukan nggak yakin sama kamu, tapi dia nggak yakin kalian berdua itu punya happy ending atau tidak. Dan di sini juga ada Seven of Cups sama Three of Cups, dimana dia juga mau coba-coba, masih kayak yaudahlah aku temenan aja lah sama banyak orang, banyak cewek atau banyak cowok. Lagian juga aku belum tahu kedepannya sama kamu seperti apa misalnya. Dia juga belum tahu sama kamu ini gimana. Tapi satu sisi dia juga punya feeling. Nah, gimana tuh? Kalau dia bilang, bukan dia sih, maksudnya kalau kamu tanya apakah dia ada rasa, ada. Tapi dia nggak tahu ini akan berlanjut sampai mana, dia nggak tahu akan sampai mana, karena dia juga masih banyak yang harus dia prioritasin. Seperti aku bilang, dia mungkin lagi mikirin soal keuangannya atau pekerjaannya, karena dia belum ngerasa menjanjikan untuk hidupnya sendiri aja, belum menjanjikan, apalagi berhubungan dengan kamu. Atau untuk diri sendiri aja dia belum ngerasa settle, apalagi untuk bertanggung jawab sama anak orang misalnya, kayak gitu. Jadi orang ini cukup, semakin dia udah berusaha tetap ngejalanin sama kamu, tapi kayaknya makin kesini makin kamu pasti ada rasa nuntut. Kalaupun gak nuntut, pasti kayak kamu ngerasa kapan lagi, atau masa mau gini-gini aja, masa nggak ada planning atau visi misi apapun ke depan. Kamu pasti ngerasa dia selalu kurang. Kenapa? Karena ya dia juga belum tahu akan bagaimana ke depannya, dan belum punya rencana, karena dia tahu kekurangan dia apa. Dia juga dalam masa-masa kesulitan, mungkin dia tanggungan orang tua ya, atau dia banyak yang harus dia tanggung jawabi, masih banyak kreditan atau apapun ya. Jadi intinya untuk dirinya sendiri aja masih banyak hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Nah, makanya sama kamu jadinya pertama mungkin jadi kayak cuek, lama-lama hilang beneran, dan kamu sangat-sangat bingung dengan sikapnya. Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Bukan dia, kalau aku ngerasa dia bukannya main-main sih sama kamu, bukan untuk main-main juga, tapi karena keadaan yang buat dia jadi insecure, dan dia menjauh sebenarnya untuk kebaikan kamu. Dia nggak mau buat kamu terlalu jauh berharap, tapi mengharapkan hal yang nggak pasti di dia, karena dia juga belum tentu menjanjikan buat kamu. Nah, contohnya kayak gitu. Kita lihat ya, Gemini bulan Agustus 2020. Sini ada Three of Wands, ada Knight of Swords, tuh ada Four of Pentacles. Jadi kamu ngerasa dia juga belum stabil ya, pondasi diri dia juga belum stabil. Mungkin pekerjaannya, kamu juga tahu pekerjaannya mungkin belum menjanjikan, atau juga keluarganya juga belum bisa jadi pegangan buat kamu. Dan disitulah dia ngerasa dia memang harus berjuang dulu. Ada hal yang harus dia prioritasin. Jadi nggak hanya cuman mikirin asmara, nggak hanya harus mikirin wanita atau pria. Banyak yang harus dia perjuangin gitu loh dalam hidupnya. Mungkin pekerjaan, keuangan, atau keluarganya harus banyak yang dia urusin.
gitu. Jadi daripada kamu terlalu jauh berharap nantinya dia nggak bisa melakukan apa yang kamu mau, kamu jatuhnya kan jadi nuntut. Nah makanya dia lama-kelamaan meninggalkan. Di sini ada Ten of Pentacles. Dia nggak mau terlalu berlebihan agar kamu juga nggak mengharapkan dengan berlebih, karena dia belum tentu bisa memberikan apa yang kamu mau. Di sini ada Five of Wands. Kamu ngerasa dia ngilang karena ada saingan baru, karena ada orang ketiga, jadi kamu nggak terima. Padahal sebenarnya bukan karena dia playboy atau playgirl juga, tapi ya karena itu untuk berhubungan intens atau berkomitmen sama seseorang dia belum mampu. Jadi mending TTM aja atau teman-teman aja deh, daripada dia menjanjikan suatu hal tapi dia nggak bisa merealisasikan janjinya, itu kan percuma. Jadi di sini ada Nine of Pentacles. Dia lebih memilih untuk nggak berbuat apa-apa sama kamu, mending udah masing-masing aja. Dia ngerasa seperti itu. Dan kamu bingung. Di sini ada Four of Cups. Kamu bingung harus bagaimana. Kalian sudah mungkin tidak berkomunikasi lagi, yang dimana dia meninggalkan kamu, atau juga kalian sudah jarang untuk komunikasi karena ya dia menghindar lama-lama ngilang. Ada Death. Kamu masih nungguin, ya, masih nungguin banget hubungan yang sudah berakhir. Di sini ada Queen of Pentacles. Kamu berusaha untuk buat happy sama diri kamu sendiri, tapi belum tentu kamu happy. Di sini ada Two of Swords. Kembali lagi kayak tadi. Perasaan kamu bingung saat ini harus buat bertindak apa. Karena kamu juga ngerasa mentok sama orang ini. Ya makanya aku bilang sebenarnya keputusan dia tuh baik juga gitu loh. Dia ninggalin kamu karena nggak mau buat kamu nungguin dia terlalu lama. Sudah lama tahu-tahu nggak pasti kan percuma, kasihan kamunya nungguin. Karena dia belum tentu, belum tahu juga dia bisa berbuat apa sama kamu, karena untuk dirinya aja saat ini dia masih pusing gitu loh. Ada Ace of Pentacles, ada Five of Cups. Dia masih ingin meraih perjuangan lah ya, banyak perjuangan nih ya, masih banyak yang dia tanggung. Intinya bisa soal keuangan, bisa soal pekerjaan yang menjanjikan, karena dia ngerasa saat ini bener-bener itu dulu yang dia prioritasin, dia mikirin itu dulu. Jadi percuma kamu maksa harus terus intens sama kamu, harus tetap bersama, percuma. Jadi intinya biarin saat ini tuh universe nyuruh kalian untuk masing-masing aja, masing-masing dengan proses ngebenerin diri. Kalau nanti kalian dipertemukan lagi, ya itu urusan nanti. Tapi saat ini kamu bisa menerima untuk nggak memaksakan kehendak kamu tetap bersama orang ini, atau kamu nggak memaksakan dia tetap sama kamu. Karena menurut dia hubungan itu nggak cuman soal feeling doang. Ada feeling tapi gue nggak punya apa-apa, gimana? Gitu loh. Aku punya feeling, aku punya rasa, tapi nggak punya apa-apa, untuk apa? Karena nggak semua hubungan itu hanya menggunakan rasa, dibarengin dengan kepastian, kejelasan, ekonomi, pekerjaan. Itu semua pendukung dari sebuah hubungan supaya nggak bertengkar, supaya hubungannya balance. Nah itu dia ngerasa seperti itu. Oke, pesannya apa buat kamu? Trust. It is safe for you to love. Jadi kalau misalnya pun bukan soal dia nggak bisa dipercaya, tapi intinya kalau suatu hari atau suatu saat kalian dipertemukan lagi,
Mungkin memang kalian disuruh atau memang jodohnya. Tapi kalau memang kalian tidak dipertemukan lagi, so ya udah, it is safe for you to love. Sebenarnya nggak ada yang maksudnya nggak ada hal-hal yang mungkin perselingkuhan, atau bukan dia membohongi, atau dia nggak punya rasa lagi. Sebenarnya ini hubungan yang aman-aman aja, tapi mungkin pendukungnya atau keadaannya yang tidak tepat pada saat ini, kayak gitu. Jadi intinya it is safe for you to love. Apapun sebenarnya baik-baik aja. Kamu gak usah berpikiran yang aneh-aneh dan berlebihan juga. Kalau kalian suatu saat, di saat dia sudah stabil, di saat dia udah bener-bener ngerasa bisa bertanggung jawab sama kamu, dia pasti datang lagi ke kamu. Atau kalian akan dipertemukan lagi. Tapi kalau kalian masih harus tetap berpisah, ya berarti bukan jodohnya. Simple. Oke, jangan terlalu dipaksain. So, segitu aja. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.